Even udah bertahun-tahun masih dia doang. Kamu udah ada lagi belum nikah? Belum ada lagi di angkatanku. I was single for like 4 to 5 years. Udah di titik dimana udahlah capek lah, terserah deh dapat apa nggak dapat gitu kan. Terus tiba-tiba baru tahu gitu loh. Maksudnya si Fardan ini rupanya dulu ngebet banget untuk menikah sama Mikaela. Dia belum lulus aja udah dikejar gitu. Karena kalau kita nungguin perkawinan secara natural, Mbak Sarah, oh my god. Nah ini benar, ini benar. Ya. Tapi kan itu amazing loh. Maksudnya nggak banyak, pertama nggak banyak cowok usia muda langsung menyatakan siap untuk get married. Iya, cari future spouse in the gym. And you know what? Lu banyak. Kita harus perbanyak lu untuk di Indonesia, terutama di Jakarta, untuk permasalahan tikus. How about it? Iya, iya. Keren. Welcome to Let's Talk with Sarah dengan saya Rahayu Saraswati, dan kali ini I'm outdoors dan kita memang akan ketemu dengan salah satu teman saya yang luar biasa, and I wanna know why he's doing what he's doing karena kayaknya akan sangat menarik banget. So let's go inside Faunaland. Aduh, kakakku yang satu ini. Aduh, Fardan. Yes, Mbak Sarah. Akhirnya ketemu di sini. Di sini. Kita ketemunya kalau nggak di ruang meeting, di online ya. Akhirnya kita bisa di outdoor. Akhirnya ketemu tapi di beginilah outdoor. masa pandemi, akhirnya kita harus sesuaikan gitu ya. Prokes ya. Tapi kita kan ini menjauh dari semua yang lainnya. Udah, jadi kita aman. Ini gue mau ngomong banyak sama lo, oke? Karena jujur gue kaget waktu di awal. Kenapa kaget? Hah, dia kerja di situ aja. Karena kita ketemunya pertama kali soal apa, terus tiba-tiba lu di sini gitu loh. There's a long story about that. Okay, let's get to it. I think we're gonna go on the boat, right? Let's go. Awesome. Let's go. River cruise. Go. Alright, let's go. Nah, jangan ketinggalan. Pertama kali di Faunaland, langsung bisa nikmatin cruise-nya. Thank you so much, Fardan. Most welcome, Mbak. So, saya di sini sama Fardan Khan. Nah, namanya aja udah kayak orang India gitu, cuman wajahnya nggak begitu India. Tapi kita di sini karena memang I want experience, karena belum pernah kesini juga, jadi rada-rada ambil ini sebagai alasan. Oke. Tapi kan keren dong, gitu kan? Kapan lagi nih kita bisa ngobrol on a jungle cruise? What do you call this? River cruise. River cruise-nya, gitu kan? River cruise-nya. Yep. Dan bisa melihat juga where you work, ya kan? Dirimu udah di Faunaland udah berapa lama? Aku start di sini dari April 2019, jadi bulan depan 2 tahun, tepat 2 tahun, yes. Faunalandnya pun juga lumayan baru kan? Sebenarnya lumayan baru, tapi sampai detik ini Faunaland belum melakukan grand opening, jadi kita karena masih ada pembangunan, Mbak. Masih slowly. Jadi belum grand opening? Belum, jadi kita baru statusnya soft opening. Since late, I think December 2016 ya, if I see the history behind it. Makanya like, sebenarnya udah cukup lama, like almost 5 years. Cuman baru kita bener-bener dengar kan kayaknya baru 2019-an. Iya, aku masuk 2019 terjadi perombakan manajemen. Kebetulan aku terbawa sama manajemen yang baru. Jadi udah kita melakukan beberapa. Dan dirimu di sini as what? As a general manager. You're now the general manager of Faunaland. Faunaland ya. Jadi gue tepat dong kalau misalnya kontaknya ke dia gitu. Langsung masuknya gitu kan, let's go gitu. But you know,
hari ini sih I wanna talk more about your story gitu kan, karena it's so fascinating. Kenapa? Karena pertama kali ketemu itu bener-bener kita ngobrol gitu kan. It's about IT. Gitu lah ya. Jadi buat teman-teman, for your information, pertama kali ketemu sama dia itu ngomongin IT. Gak ada hubungannya sama hewan, satwa gitu. I knew kalau misalkan ngikutin IG-nya dia, itu juga tahu bahwa dia memang punya interest, gitu kan. And then you have cats, right? Yeah, I have exotic wild cats. We call them exotic wild cats. Yeah. What makes them exotic wild cats? Karena di Indonesia, terutama di Asia ya, nggak hanya di Indonesia, ini tuh jenis medium cats. Jadi, Basara kita sekalian informasin ke penonton gitu ya. Jadi bahwa di dunia ini cats itu dibagi jadi 3, big cats, medium cats, and small cats. Nah, kalau yang big cats kan kita tahu singa, macan, jaguar, kayak gitu-gitu. Leopard gitu, alright. Ada small cat, ada kucing hutan yang Jawa, terus kita punya kucing kepala datar dan lain-lain. Nah, di tengah-tengahnya ada medium wild cats yang atau kita sebut exotic wild cats yang dan itu ada di Indonesia? Enggak. Itu adanya di luar negeri, dan di luar negeri itu sudah ditangkarkan dari sekitar 15 tahun yang lalu dan dijadikan peliharaan. Even it's a pet. Ya, kalau di Rusia, di Ukraine itu it's a pet. Makanya aku nyebutnya exotic wild cats, karena exoticnya tuh lebih ke arah petsnya sih gitu. Karena banyak sekali orang berpikir, wah ini Fadlan melihara, biasa orang kan langsung nyebutnya tuh general kucing hutan gitu ya, padahal dia nggak literally tinggal di hutan. Ya beda, mari kita melakukan riset. Saya juga nggak tahu, makanya kan mau belajar gitu. So lu udah mulai memelihara exotic wild cats itu, and you have how many? I have now 6. My God. 6 of them ya. Punya 6. Punya 6. Terjadi beberapa jenis. Beda-beda jenis. Beda-beda jenis. Jenisnya apa aja? Ada serval, ada karakal, ada lynx. Oh, I love lynx. You know lynx, right? Yeah. Mereka bukan yang ada ini ya, kayak beard gitu kan, jenggot. Right? Ya kan tuh, aku tahu gitu lah. Dia curang punya penangkaran kucing soalnya. Lembaga konservasi dia punya juga. Yes, but not the medium. No, cat, that's the big cat. Yeah. So kita similar lah. Similar. Ada kesamaan. Iya. Nyambung. So I have them since 2015. Aku berangkat ke Ukraine sama Michaela, sama istriku, untuk mempelajari husbandry-nya, cara pemeliharaannya. Karena kan walaupun it's a pet, tapi kita harus tahu bagaimana memastikan, well, first of all that they're survive, and they're happy kan. They're happy. Gitu. Bahagia di environment mereka. Apalagi kalau misalkan dari negara yang biasanya ada musim dinginnya, betul. Nah, that would be my question gitu. Mereka adaptasinya bagaimana? Jadi you flew them, diterbangin dari sana. Benar. Ini dari Ukraine. Dari Ukraine dan dari Rusia. Wow, emang niat ya. Emang niat. Itu kalau punya friends kan kita biasanya lihat aja gitu tuh di sini mana yang mau di di adopt gitu kan, and everything else. Ini jauh-jauh bawa ke negara antah berantah di luar sana demi. Jadi dari kecil memang punya hobi, interest gitu. Punya, jadi dari kecil aku nanya sama my mom juga kan, emang Fadlan mah dari kecil nggak mungkin di rumah nggak ada piaraan, selalu kalau nggak either kucing, kelinci. Even waktu 2009 kemarin lagi buka-buka foto lama, nemuin aku udah megang elang. Aku sampai lupa sih, ternyata dulu gue pernah melihara elang. Tapi ya ampun, sampai lupa. Sampai dulu lupa, ternyata gue dulu juga udah sering melihara elang. Tapi waktu itu baru sadar bahwa elang dilindungin kan. Akhirnya aku kasih ke salah satu ayahnya teman yang dibantu dilepas juga ke halaman aslinya, jadi dililis. Terus ya udah, ternyata bersambung lagi 10 tahun kemudian gitu ya di lembaga. Belum selesai ceritanya, belum terlampiaskan semua. Iya, ternyata ketemunya di sini di lembaga konservasi yang benar-benar formal, yang legit gitu ya. Dan aku juga di sini sambil belajar. Ya udah, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengelola ini gitu. Kan ini ceritanya working environment ya. Jadi harus natural. It's all good. Aku serius ya, gue suka yang makanya kayak behind the scenes kadang-kadang ada. Gitu, ada juga. Karena it's not a show yang istilahnya semua jadi setting. I want to show that this is real, you know. So, okay. Jadi emang udah dari dulu punya
kecintaan untuk satwa, punya peliharaan. And kalau untuk yang this exotic wild cats, mereka memang peliharaan sebenarnya. Iya, di negara-negara Eropa itu. Betul, terutama di Eropa Timur, Mbak Sarah. Jadi kayak jenis Serval Caracal itu udah umum banget dijadikan peliharaan. And they're not like extinct atau no, they're more they're nggak overpopulation but more than stable, I can say. Itu jadi more than stable sebenarnya. Well, considering knowing cats gitu ya, sekalinya punya anak bisa langsung brek gitu. 6 bulan kemudian udah brek lagi. Udah brek lagi ya. Apalagi big cat tuh, wah, beranak terus gitu. Jadi, iya, jadi nggak bisa disamakan dengan satwa lain yang susah untuk punya anak. Iya, kayak contoh kan aku lagi fokus di raptors elang sama owls kan. Nah itu susah banget. On the other hand, nggak bisa itu, susah banget. Even Javan Hawk Eagle kita, Garuda kita itu di alam aslinya bertelur 2 tahun sekali dan 1 telur. Oh my god, makanya, jadi nggak yang langsung punya 4, 5. Nggak. Kasihan, makanya di luar negeri sana kayak contoh American Bald Eagle, lambangnya Amerika, itu sekarang bisa populasinya stabil gara-gara apa? Inseminasi buatan. Oh, I see. Iya. Jadi conservation effortnya. Iya, conservation effort, karena kalau kita nungguin perkawinan secara natural, Mbak Sarah, oh my god, elang itu paling susah dijodohin ya. Kalau kucing kan kamu tahu kan, harimau tinggal 1 jantan bisa mengawinin beberapa betina, wah hamil gitu kan, you know that, right? Even with our lion. Right, but these mereka kan ada yang made for life ya? They're made for life, ya. Yeah. Oh, so it's monogami, rata-rata elang monogami. Iya. Fix. Garuda, elang become part of my favorite animal. Wah, monogami. Ya, monogami itu. Iya. Oke, but that's for another part. Termasuk si Siamang ini nih. Nah, we have this island. There's 2 islands in isolation island, we call it, karena kita nggak sentuh dan kita kesana hanya ngasih makan dan nggak benar-benar kita sentuh untuk mereka breeding di sana, Mbak. Oh, so it's for breeding purpose. For breeding purpose. This is Siamang. Ini namanya apa nih? Siamang. Dia primata asli Sumatera, and they're also monogami murni. Jadi benar-benar di made for life. They're also monogami. Okay, you're also part of my favorite animals now, Siamang. Iya. Namanya siapa? Emang namanya? Kliwon sama satu lagi siapa? Waka. Kliwon sama Waka. Iya. I like you. Hi. Jadi you actually try untuk keep distance juga. Iya, untuk beberapa spesies yang kita rasa kita mau fokusin, kita keep distance, Mbak. Iya. Tapi kalau kayak supaya bisa acclimate juga kan kalau at any time mau dirilis lagi. Yes. Jadi you do ini kan release? Yeah, we do. Last year kita udah Javan Hawk Eagle, tapi belum proses rilisnya lagi sekarang di taman di Eagle Sanctuary punyanya pemerintah. Kita yang selamatin, kita yang rescue. Mereka yang melakukan habituary dulu, conditioning, right? Baru nanti dirilis. I think it's end of this year mereka akan ngundang kita karena kita yang rescue dari Javan Hawk Eagle. Last year we rescued landak. Terenggiling bareng Irfan Hakim. Ya, jadi kita juga rescue terenggiling, kita save barang, taruh di BKSDA, langsung dirilis karena 2 minggu kemudian sifat liarnya masih ini. So yeah, we do that, yes. Istilahnya rehab and then release gitu. Karena this is a very good information, Mbak. Lately, since at least semenjak aku di sini ya, itu rate untuk orang menyerahkan satwa dilindungi meningkat. Oh good. Yeah, I have to kemarin juga have a conversation with BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Karena sebenarnya di peraturannya itu masyarakat kalau menyerahkan harus ke BKSDA. Tapi somehow masyarakat belum berani, kayak ada, you know what I mean? Takutnya malah di bumerang. Lu balikin kenapa lu ada yang kenapa lu punya gitu. Iya, mereka takut ditanya-tanya. Mereka padahal sebenarnya undang-undangnya juga aku udah pernah langsung nanya dan wawancara sama salah satu perwakilan dari BKSDA. Masyarakat kalau punya satwa dilindungi mau menyerahkan secara ikhlas gitu ya, daripada keburu digerebek, itu nggak boleh kena undang-undang justru. Kalau kita ngasih itu, ini harus di notes, di highlight, dicatat. Jika dengan keikhlasan dan kesadaran diri mau menyerahkan. Ini rame banget tau ya, hello. Kita melewati area. We're trying to do an interview. This is what we love. Ini justru what we love. Kapan lagi di Jakarta dapet suara-suara kayak gini, gitu loh. This is alam, this is nature. We are the one going into nature, gitu loh. Jadi kembali lagi, kalau misalkan ada kesadaran diri untuk menyerahkan, tidak akan dikenakan, justru akan diapresiasi sama negara, Mbak.
sih. Yeah. Apresiasi loh. Yes. And if you tell me you do it, aku juga apresiasi. How about that? We give you recognition. Give you recognition. Yeah. Gitu loh. Yap. Nah, ini burung. Ini burung, ini kandang malamnya, kandang tidurnya. Jadi setelah siang nanti kita akan masuk yang namanya ke Bird Island. We have Bird Island. Di situ kita ngelepasin burung-burung kita tanpa diikat. Ada hanya raptors yang diikat. Okay. Kita nggak ada aviary. Gitu, kita melakukan conditioning namanya untuk beberapa kayak kakak tua, Nggak Jula. takut mereka bakal Beberapa kali mereka terbang dan balik lagi, terbang dan balik lagi. Because they know their food here. Di luar gue susah cari makan. Jadi sama seperti ada salah satu staff saya, Oh iya, gitu ya, siapa yang tuh? pasti akan mencari di mana ada makanan. Jadi nggak mungkin jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Iya. Jadi seperti kurang lebih kita conditioningin gitu. Tapi untuk beberapa raptors, of course kita harus ikat rantai kakinya. Karena raptors kalau ketemu raptors, they are fight sampai till death gitu. Wow. Ya, jadi benar-benar sebenarnya di sini ilmunya adalah mengenali kebiasaan masing-masing spesies. Dan kita di Fauna Land Ancol kita punya 69 spesies dan 170 ekor. Jadi benar-benar dalam how big is Fauna Land? Kita netnya dalam hanya 1,1 hektar. We're very small, sebenarnya we're a mini zoo. Yeah. Tapi our total area sama free area-nya total 4,9 hektar. You know what? Tadinya sebenarnya nggak mau ngomongin terlalu panjang sama Fauna Land, tapi karena udah tertarik banget. Anyway, tenang, saya pasti akan kembali lagi. Okay, we're gonna talk to the founder. Yeah, kan? Karena mengulik juga otaknya dia gitu loh, maksudnya how do you think about those anyway. Yeah. We will talk about that. Tapi you again Yeah. pertama kalinya ngomong soal IT ngomongin tentang keamanan. Startup. Okay. I love the talking about keamanan untuk apa di Jakarta dan seterusnya. Itu menarik juga kalau ada yang mau ngomong sama dia ngerti. Oke. Yeah. Terus tapi again karena passion. Jadi passion sebenarnya adalah untuk satwa. Iya. Dari kecil. Kecil. Kan? Terus udah berapa tahun sekarang that you have your cats? Berarti udah dari 2015 udah jalan 6 tahun. That's right. 6 tahun you have your cats, udah ngerti sampai ke Rusia, Ukraine gitu kan, Ukraina, udah bisa belajar itu semua. Akhirnya di approach with this, oleh the new management ini. And you said okay. Yeah, I said okay because the founders of Fauna Land, two of them is also my best friend. And mereka mempercayain aku waktu perombakan manajemen, dan why don't you yang running di sini, since mereka juga kan they have another things to do. Terus aku on my startup yang tadi kita bahas sama Mbak Sarah, di startupnya yang Jakarta Aman itu yang kita bantu Jakarta itu, aku juga nggak yang pack banget jadwalnya gitu. Jadi aku tuh satu ngeliat tuh masih bisa nggak waktu bisa sih gue kalau di Jakarta Aman gue sehari 2-3 jam cukup. After that gue kesini. Terus mereka juga ngerasa ya sih, dan lo kan as a GM dulu juga nggak harus like 8-9 hours, yang penting lo bisa rapihin semua gitu. RTPI, oversee, delegasi gitu. Make sure juga semuanya tahu tanggung jawabnya masing-masing. Gitu. So manajemen 101 guys. No, but terus what's your day like? Ya, kalau misalkan sehari-hari, ini ada show-nya. Ada show-nya. You missed it. Okay, next time you have to come. Kan makanya artinya kan harus kembali lagi. Okay. So this is the show. Yeah, this is the show area. Show Is that a real? That's our Raja Wali. We will talk about that. Yeah, dia lagi habis makan. That's the biggest raptors in Indonesia. Kita akan melihat kesana. Dia udah lihat kita tuh. Dia udah langsung tahu ada yang ngomongin gue. Iya. Yes, very cool. Bukan si masnya ya. Itu kamera di situ berarti masnya. No, but apa namanya? So, what's your day like? Ya, kalau misalkan lagi full di sini kayak gimana? Okay, so kalau lagi full, of course, we open at 9 in every day. We close at 4. Nggak ada kayak one day yang ditutup gitu? Nggak, karena kita bedanya kayak itu kan contoh Ragunan misalkan, our partners Ragunan, karena mereka punya animals tuh
banyak banget, to the point mereka harus tutup 1 hari. Kalau kita enggak, karena kita juga satu hewannya nggak terlalu banyak, dan kita memang keluar, ada beberapa hewan kayak singa tuh keluarnya bergantian. Emang ada liburnya juga, mereka seminggu 2 kali. Jadi kita conditioningnya nggak selalu, tapi kan parknya open, tapi mereka nggak selalu keluar, betul gitu. Jadi sama dengan burung yang di display, kelihatannya itu aja, padahal kayak kakak tua we have like plenty of it, yang keluar sehari cuma 3, besok ganti lagi yang grup B-nya. Jadi nggak itu tuh harus digonta-ganti gitu. Pasti. Ya, that kind of conditioning yang kita lakukan sesuai dengan SOP-nya zoo yang ada internasional lah ya. Kayak kita kan ngikut ke SIZA, AZA gitu-gitu. So ya itu salah satu yang kita lakuin. So what's my daily routine ya, pagi-pagi ngeliatin persiapan, ngecek WhatsApp group, karena like kita buka jam 9, 8.50 itu harus ada laporan dari security bahwa semua tim udah nyala. Karena gue adalah orang yang paling bawel kalau ada orang yang bisa di HT nggak dikontak. Betul, Sar? Oke, dia selalu ini. Jadi karena kita juga communication satu, dan kita juga encourage staff untuk nggak menggunakan HP kecuali emergency kan, gitu. Jadi minimal di sini HT nyala, bisa komunikasi. So 8:50 sebelum dibuka harus sudah cek semua. Aman, ready to go, udah clean. Cleaningnya berarti pagi sebelum dibuka dong? Kita ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 8. Jadi memang mereka udah melakukan cleaning sesuai jadwal masing-masing. Dan dalam 2 jam itu biasanya semua udah bersih. Terus kita cek tempat minumnya sudah pada terisi penuh. Kalau ada kolam-kolam juga sudah terisi penuh. Nah, kalau makan nanti memang ada jamnya. Jadi nggak harus jam 9 itu semua makan, no. We have jadwal lah. Masing-masing section pasti ada jadwalnya sendiri. Pasti ada jadwalnya. Terus ya udah ngecek, udah kita open, terus ya udah kontrol. Biasanya ada aja, misalkan kayak sekarang aku lagi ada MOU sama Ragunan. Kita mau melakukan breeding loan, Mbak, tapir. Tapir indica sih. I think I saw the tapir. Iya. We have a female, tapi dia jomblo. Itulah gue. Dan semua jomblo mengatakan tapir aja diperhatikan, gimana gue gitu. Jadi dia jomblo, habis itu ya udah kita di sana ada jantannya dan sudah pernah berhasil breeding, ya udah itulah gunanya networking. Networking antar lembaga konservasi gitu. Jadi kayak pasti kan Mbak juga melakukan ya dengan zoo lain. Saya dengar Ansari juga apakah sempat ngirim apa sempat rescue beberapa harimau dari zoo lain kan. Dan bahkan just for information juga karena kita punya shelter untuk orangutan, itu banyak dari negara lain yang mau kirim balik. Jadi karena mereka kan tahu ini orangutan, tempatnya di Borneo gitu. Banyak yang dari negara-negara lain. Jadi sekarang Ansari itu harimau dan orangutan ya fokusnya ya? Fokusnya saat ini ya. Walaupun sebenarnya kita juga ada kerjasama pastinya kayak dengan BKSDA dan beberapa yang then we help dengan burung, berbagai macam jenis yang burung di situ yang habitat di situ. Indus itu untuk rehabnya itu. Terus elephant gajah sama beruang madu. Wow ya. Itu kasihan banget beruang madu kondisinya sekarang. So and they're so cute. They do. We have 2 of them. We have 2 of them. So makanya itulah gunanya kita saling ini ya, lembaga konservasi itu harus saling kerjasama, karena kita juga nggak bisa jalan sendiri. Karena kita cuma dapat 1 gitu kan, terus gue kawin sama siapa? Kawin sama siapa? Gitu. Oke, so itu jam makannya beda-beda. And ini tutup jam 4 ya? Weekdays jam 4, weekend jam 5. Sementara PSBB ini memang kita ada perubahan. Gitu. Tapi kalau misalkan bukan PSBB seharusnya bukan sampai jam berapa? Setiap kita dulu sempat jam 5 dan sempat jam 6 juga untuk weekend gitu. But now it's pas lah jam 4 gitu kalau weekdays. Alright. And then Mikaela kan juga lumayan ini ya, involved I guess. I mean she also has, atau this is good question. Apa tuh? Karena kadang-kadang satu punya passionnya, yang satu lagi belum tentu gitu. Oke, that would be my question. Apakah dia istilahnya karena dia istri lo harus mau nggak mau menerima bahwa kalian akan menjaga satwa-satwa, atau itu butuh proses atau tidak? Enggak, alhamdulillah. Jadi Mikaela kebetulan dari kecil dia tinggal bareng sama ibu dan neneknya satu rumah. Neneknya tipe yang rescue kucing, stray cat. Until now kita kebetulan tinggal belakang satu area, belakang-belakangan gitu. Di situ sekarang masih ada sekitar 26 stray cats yang kita keep. 26. Iya, 26. Jadi Mikaela emang he's an animal lover by natural juga gitu. Alhamdulillah ya.
Jangan-jangan itu menjadi salah satu alasan kenapa kau akhirnya mau menikah dengannya. Itu mungkin benar. Salah satu syarat istri kita gua. buka. Syarat adalah mencintai hewan. Iya. Penting harus punya komen dong. Kalau misalnya enggak kan kayak gini terus entar. And she also helps me a lot in Fonaland, kayak minimal dari bantu promosiin ke teman-teman. Kayak minggu depan dia mau bawain teman-teman dari international school. Ternyata gue baru tahu setelah gue melakukan survei, nggak banyak orang international school yang tahu tentang Fonaland, international community yang tahu tentang Fonaland. Iya, masih nggak banyak. Hello, ini my first time gitu loh. Itu dia makanya. Tapi kan karena kalian juga belum grand opening. Halo. Harus bantu. Ini dengan adanya tayangan ini kan ngebantu nih langsung. Yes, ratusan ribu orang jutaan tahu langsung. Gitu. Amin. No, but back again gitu. Maksudnya you and Mikaela berarti memang dari awal, dan kalian kan jadi aku pernah undang Fardan sama Mikaela untuk ngomong di acara untuk youth, anak muda. Yang dimana mereka ngomongnya itu adalah tentang keluarga muda gitu kan. Baru tahu gitu loh, maksudnya si Fardan ini rupanya dulu ngebet banget untuk menikah sama Mikaela. Dia belum lulus aja udah dikejar gitu. Takut keburu sadar. Itu bagus. Nah ini benar. Tapi kan itu amazing loh, maksudnya nggak banyak, pertama nggak banyak cowok usia muda langsung menyatakan siap untuk get married. Iya. Ya kan? You were how old waktu itu? 24. 24, dia waktu itu 18. So quite a big age gap sebenarnya. Iya. And nowadays kan jadi 2 tahun, 3 tahun, ini 6 tahun gitu kan. Dan and you knew gitu kan. Iya. I wanna ask jujur, karena pernah baca survei di mana gitu yang ada yang udah pernah married 30, 40, 50 tahun gitu, ditanyain dari mereka semua yang udah marriage-nya udah long banget, itu faktornya apa yang akhirnya membuat mereka married? Terus para suaminya menjawab bahwa salah satu faktornya adalah bahwa they knew dari pertama kali ketemu gitu lah, kayak love at first sight lah gitu. Mau nanya, ini waktu itu apakah seperti itu? Iya. Di guanya iya, Mbak. I'm sorry, why gue nanya? Karena suami gue kayak gitu. Oh, sama dong ya? Yes. Jadi pertama ngeliat Mbak Sarah, dia langsung tuh dalam mata kayak, this is gonna be my future wife. Dia doa. Dia doa. Jadi waktu dia belum tahu gue bakal dapet apa enggak nih gitu. Jadi ada doa. Karena dia kan best friend-nya my brother's best friend. Oh, oke. Jadi pas dikasih tahu sama best friend itu adiknya Aryo. Ya dia doa dulu. Dia bilang, gue dapet kan. Tuhan, kalau dia adalah jodoh, tolong buka jalan gitu. Termasuk izin dari abangnya. So that's what I'm asking. Tapi rupanya right? Menarik loh. You're not the only one juga. Ada teman lain juga yang kayak gitu. Jadi rupanya lumayan banyak. Bukan berarti jangan digeneralisir ya. Maksudnya pasti setiap couple beda. Tapi menarik bahwa when did you first meet her? It was 2013 at gym. It's already a good sign. Although I'm not so sure if you should go look for your future spouse in the gym. Cari future spouse in the gym. Apakah itu mencari atau tidak mencari? Sebenarnya saat itu posisinya lagi 50-50. Karena I was single for like 4 to 5 years. Udah di titik dimana udahlah capek lah, terserah deh dapat apa nggak dapat gitu kan. Terus tiba-tiba, wah, cantik nih. Iyalah, knowing Mikaela gitu, oleh siapa sih yang nggak noleh 2 kali gitu kan. Pinter. Iya, habis itu langsung ya I make a move through my, kebetulan kita satu PT, ya udah gue bikin strategi, ya you know lah guys. Astaga, modusnya, nah ini baru pertama kali saya mendengar, modusnya lewat PT-nya. Lewat PT. Pinter. Jadi apapun bagaimanapun caranya, yang penting bisa ketemu dan say hello. Gue nyoba PT gue, tanda kutip. Tolong saudara-saudara, itu yang gue bilang niat. But that's how you know. That's how you know. Ada usaha, ada jalan ya, ada niat, ada usaha juga. Jadi udah, long story short, gue pengaruhin PT gue untuk besok bikin gue 1 jamnya bareng sama dia dong gitu. Terus udah besoknya ketemu, kenalan, tiba-tiba PT gue menghilang. Akhirnya kita
Meeting berdua, itu kan mau nggak mau jadi ngobrol. Lu jadi PT-nya dia Ya, gitu. jadi PT-nya Aduh, dia. modus baru saudara-saudara. Terus gue main. Bukan hanya nyogok PT-nya, tapi menjadi PT-nya. Dan- Lu ngambil pekerjaan orang, lu dosa lu, tau nggak? Tapi nggak apa, all in the name of love. Iya, di situ gue udah dalam hati udah kayak itu loh, kayak it's a sign like from God kali ya, kayak gak nih, this is gonna be my future wife. Gue akan usahain gimana dia cara jadi my future wife gitu. From the day. Padahal mungkin teman-teman yang pada tahu terutama di international community kali ya, nikah muda itu bukan suatu hal yang lazim. You know that, right? Exactly. Emang- Dan dia as the person she is, Iya, gitu kan? pasti kan jadi pertanyaan. Iya, bahkan sampai dulu ada yang berpikir Are kita you MBA sure? gitu-gitu. Ya, are you sure? Apakah dia hamil duluan gitu? Tapi kita Maaf ya, namanya Indonesia ya. nama Indonesia. Nah, itu banyak loh. Bukan jadi international community ya, tapi Indonesia. Tuh kalau misalkan Iya. menikah, why? Iya, Gitu why kan? have to marry Masih this muda loh. early, iya. Jadi Tapi ada ya kalau pandangan. udah tahu lah ya gitu ya. You guys went through the process juga Iya, kan, istilahnya iya. untuk mikirin Iya. benar atau enggak, dan itu semua bisa dicek di FY1 Festival, oke? Festival for Youth to Inspire Iya, Festival tuh kita punya Iya, ya. betul, Jadi betul. tinggal dicek di situ, itu panjang lebar. But no, that is fascinating bahwa lo udah tahu dari awal, Iya. and then pasti proses. Iya. Dicek dulu dia suka satu atau tidak, suka hewan Ternyata atau enggak, suka. ternyata suka, cek Iya, gitu kan. benar. Mantap. And then you Yes. guys have been together ever since. Yep. How long now? Berarti 2013, 2013. 7 plus 18. Tuh, Jalan. bentar. How long? Married. No, datingnya. Dating only 1.5 years and then we got married. Oke. Untuk Masih lumayan lah, 1,5 tahun adalah Lumayan. recommended age rupanya ya. Oke, 1,5 tahun, it's good process. Iya. Yes. Jadi habis itu nikah di 2014 Oktober, ya. udah punya Ace di 2016 Oktober. Gitu, years later. So now total 8 years. 2014, 2021, 7. So, oke, Yeah. karena you guys got married quite young, Mhm. gitu kan. Challenges, tantangannya mungkin apa? Lebih di Michaela sih aku lihat, dan kita juga pas sering ngobrol di awal gitu, bahkan sekarang kita juga jadi bahan nostalgia gitu Mbak ya. Kayak dulu gila ya kamu struggling banget, berarti ya baby aku selalu ngomong gitu sama dia. Iya, karena buat dia satu, she is still in international community kan gitu teman-temannya. Yang dimana sampai detik ini kayaknya baru Michaela doang yang nikah. Jadi ada stigma dikit kali ya. Ya secara dia kan sekarang berarti masih 25. Jadi Exactly. even udah bertahun-tahun masih dia doang. Kamu udah ada lagi belum nikah? Belum ada lagi di angkatanku katanya gitu. Jadi itu satu, jadi tantangannya Dan tuh udah lebih punya gitu. anak Iya, lagi. udah punya anak lagi. Kan? Almost 5 now kan Iya. usia. Jadi kayak Young mom. yang mam. Terus tantangannya di pergaulan juga ya. Dia selalu bilang kayak iya pergaulan orang Indonesia, kayak kita Indonesia asli sama internasional udah beda. Jadi dia dulu masuk ke aku tuh ada susah gitu. Kayak ada penyesuaian kebudayaan lah dan penyesuaian Ada kebiasaan. culture Yes. acclimation. Iya. Kesempatan sih kalau dibalikin kalam aslinya. Ingat yang ada jerapah? I can imagine. Yang jerapah baru ditemuin kemarin yang White juga kan kalau nggak salah? ada yang white, ada yang hitam banget, yang lebih hitam. hitam. Umurnya dari diberitain sampai mati cuma 2 minggu. No. Iya, makanya mending gak usah diberitain deh. Jangan. Dibunuh pasti jadinya. Bener. Oke, jadi karena kita ada di sini, sayang banget kalau misalkan kita nggak ngeliat. Dan ini sekarang kita udah di Pulau Burung, and we're gonna see some raptors. Let's go for it. Alright. Lead the way. Nih kalau sama GM-nya udah langsung bisa keluar dari boatnya di sini gitu. Excuse me, thank you very much. Oke, hati-hati semua. Hati-hati semua, perlu pijak. Hai Musa. Mana sih? Pak Musa, maaf Pak Musa. Ini siapa maaf? Tera. Kirain namanya Musa. Kasihan Pak Musa dinamain. Ini kan keren juga loh namanya. Kalau misalkan dinamain Musa keren juga loh Pak. Oh ini female. Iya. Kamu tuh cantik loh. Iya, cantik banget kamu. Tera. Tera. Gila lu cakarnya itu loh. Wow. Cakarnya jangan
salah. Jangan salah. Itu daging langsung dicabik. Mbak, Kasihan. kalau nggak ada lembaga konservasi mereka extinct. Ayo, jadi bukan extinctnya karena manusia toh, tapi karena memang mereka tough. Mau sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri juga. Sambil megang burung atau belum? You know, I never Bos. turn down a challenge. Sambil megang gaza, Gaza. kita ambil satu jenis. Mau burung hantu? Ah, boleh. Kashmir. Oh, burung hantu. Iya, ini kan udah suara ini suka nih dia nih, udah mulai gelap. Kashmir. Gosh. Wow, ini aslinya Jawa. Papua, Raja Wali Papua. Itu Raja Wali Yes. Papua, Tera. Tera namanya. Raja Wali Papua. Hello. Yes. Dan sampai detik ini belum ada zoo lain yang keep dia. It's very So, rare. left hand, Kiri, right? left hand. Alright. Nanti diajarin megangnya ya. Ini Australian grass owl. Australian grass owl. Ini saya nggak nyakitin kakinya dia kan? Enggak. Megang, kamu megang itu. Dilonggarin aja dikit. Klonnya dia itu tadi sempet. Nah, Ya. itu. Wah, falconer nih. Nah, ini namanya siapa? Oke, Kashmir. ini namanya Kashmir, Mbak. Hai, Jenisnya Kashmir. Australian grass owl. Kalau di Indonesia serak padang. Kenapa grass owl? Karena memang dia lebih suka di dalam grass, di bush. Oh, dia tinggalnya justru di bawah. Iya, dia bikin sarang tuh di bush-bush gitu. Oh, di bawah. Iya. Dan dia Dengan cakar kayak gitu. dengan cakar kayak gitu, dan makanan utamanya tetap tikus. Kalau owl tuh suka banget sama tikus. Mereka yang membantu mengkontrol populasi tikus. Gitu. Ini bagus untuk di Indonesia ya, tolong diperbanyak. Karena jumlah tikus terutama kayak di Jakarta ini udah mulai bermunculan lagi gara-gara Iya, banjir, saudara-saudara. Bener. Nah ini dia nggak extinct. Kenapa? Dia nggak extinct. Dia nggak, dia populasi lebih dari cukup malah. Lebih dari cukup. Karena banget. owl, Mbak, terbalik sama elang tadi. Elang tuh kalau bertelur 1, 2, 3, 4. Dia bisa 7, bisa 8, bisa 10. Jadi tergantung emang istilahnya berapa ya Iya. bertelurnya ya. Iya, makanya jenis. Tapi kan tadi kan mungkin hidupnya cuma 1-3 tahun kan. Iya, betul. Makanya kenapa dia harus telur banyak, karena lifespan-nya Untuk- pendek. Yes, to keep. That's how God udah ngatur semua ini. Tuhan tuh luar biasa Udah luar kayak gitu. biasa. Tuhan tuh luar biasa kayak gitu. And Iya. you know what? Lu banyak. Kita harus perbanyak lu untuk Iya. di Indonesia, Iya. terutama di Jakarta untuk permasalahan tikus. How about it? Iya, iya. How about it? You wanna Agree? eat all the rats under my home? Let's do it. Let's do it. Kashmir, you're so cute. You're so cute. Iya. Iya. Ini dia usianya berapa sekarang kalau Dia ini? usia sekitar 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Iya. Cakep ya, bulunya Iya. emas. Ini dia warnanya. memang ukurannya sebesar ini. Udah segini maksimal. This is maksimal. Iya. Kamu enak lo dipegang lo, ini enak lo. Iya. Dia look like a falconer ya. Iya, udah kayak falconer. Dan dia very light, kayak kelihatannya gede, padahal sebenarnya bulunya yang tebal. Iya. Dia cuma 470 gram, nggak sampai setengah kilo. Iya. It's very light. Oh cantik aku, Iya. cantik aku. Dia nyariin Pak Musa mana? Gitu. Ada suaranya di belakang. Dan dia kayaknya kepalanya bisa bener-bener Yap. Owl 360 nih. 270 derajat. 270 Yes. derajat. Belajar loh, kita belajar. Gak cuma Seru kita ya? ngobrol yang receh-receh doang gitu. Iya, sekalian ada ilmunya ya. Ayo harus dong. You're so awesome. Iya. Thank you so much Thank for you. letting me hold you, Kashmir. Aduh, suka banget deh. Iya. Mau lihat yang lain? Boleh? Nah, kita bawa tour ya. Ini malah keenakan. Ambil. Ya, terus kita akan tour ke kandang tidurnya Arab Face. Kandang tidur sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Thank you, Kashmir. You're so awesome. Yes. Thank you. Anytime. Tadi udah difoto kan? Iya.
So, namanya Tera sekali lagi, and ini baru 1,5 tahun. Iya. Dia tingginya sekarang 75 cm. 75 cm. Iya. Bisa setinggi apa tadi? 1 meter dengan berat bisa mencapai hampir 5 kilo. Sekarang dia 3,8, jadi dia akan tumbuh terus gitu. 1 meter. Kita Anak makanan. I'm sorry, kita makanan. Oke, cakar segede gitu, dia masih bisa bertumbuh lagi. Ini baru 75, bisa sampai semeter. Bentangan sayapnya mau tahu? Kalau dia buka kemarin kita ukur 135 cm. Udah lebih tinggi dari anak bentangan anak. Anak kecil bisa terangkat sih sama dia. Banget. Makanannya dia ada di sebelah sono katanya. Saudara-saudara, kangguru loh, makanannya kangguru. Luar biasa ya. Yes. Jadi stay nice Tera. You're very sweet, you're very pretty, don't eat me. Itu cakar lu lihat aja gitu loh. Iya. Cabik gitu. Gak ada bedanya sama kucing kalau kamu lihat bentuk cakarnya. Besarnya sama ininya. What do you mean besarnya? Hello? The cat that I have in my house, cakar gak ada kayak gitu, gak segitu. I mean big cat. Oke, Iya, ya. big Big cat cat. beda lah ya. Big cat nggak dipikir untuk di petting jauh-jauh gitu kan, istilahnya cuma hi bye gitu. Iya, that's why we handle them with that special leather. Ada ya, special ininya ya. Fountain cream. Iya, tadi juga kan nyoba Iya. lumayan ini thick, iya. tebel. Oke, kembali lagi. Yes. So, ini is this something you wanna do? Like emang you're thinking karena this is your passion, you wanna keep doing this? Ya, kalau bisa Selama mungkin. Ini udah kayak passion kayak kemarin tuh Mbak, by the way ada It's not hobby, it's a passion. It's a passion. Beberapa kemarin teman-teman yang masih aktif di dunia entertain, ada Irfan, ada banyak lah yang udah datang ke sini. Mereka buat YouTube juga. Mereka kayak nanya dulu sempat di dunia entertain kenapa off. Somehow gue nemuin passion gue emang di sini gitu. Ada orang yang kayak kalian masih passionnya di dunia entertain, ada yang di MC, ada yang acting. Yeah. Cuman gue tuh dulu, lu tapi suka, but nggak sesuka gue di sini. Right. Kan lu nggak bisa milih ya. You know. Absolutely. Kalau for me acting itu right? nggak harus yang I just love the world of theater sebenarnya. Yeah, like yeah. lebih dari film is for me theater tadinya gitu kan. Karena kalau misalkan theater itu mau di depan layar, di belakang kita just as happy. Ini kan lo di sini yang penting lo sama animalsnya gitu kan. Yang penting sama animalsnya. Dan merekanya bisa di take care and merekanya bisa berkembang and it's starting to rain. And are you guys okay? Karena kita di bawah ini masih lumayan okay. Kesaring. Asal oke, nggak apa-apa. Bentar lagi kayaknya cuman yang high and bad. Mudah-mudahan ya. Kalau kita pindah ke bawah. Nanti kita nyari tempat teduh ada. Di depan kanan singa bisa di depan kanan. Fauna Land has some shelter, right? Iya. Nggak, tapi it's so good to see you in your element. Karena gini, nggak semua orang is as blessed as us yang doing what we love. Iya. Ya nggak sih? Karena to do what you love, you don't feel like you're working, right? I don't feel like working. This is like Disney World for you. It is. Ya nggak sih? It's like playground, you know. Playground, Yeah. karena you It's a get to playground. play, you get to be dengan animals yang lo emang sayangi banget. It is. Gitu loh. It is. And you know, and I wanna thank you so much untuk open the doors for us gitu, dan kita Most bisa welcome. nanyain pertanyaan yang dari ujung ke ujung, even about how you fell in love with your wife. Tapi I wish you and Mikaela the best, and thank you. Arupalaka. For you too ya. Right. Arupalaka. Bener loh, hebat loh. Bacanya suka kebalik-balik. Yeah, right. I bet gitu loh. Like, namanya susah ya. Okay, can I just ask last question? Yeah. Namanya dari mana Arupalaka? Bugis, karena aku ayah Bugis kan, nyokap Hannya itu Pakistan sebenarnya, not India. Jadi kan it's a marga Pakistan. That's right. Excuse me, it is not. It's only because gue ngefans sama Amir Khan. Jadi langsung mikirnya India. Oke, Bollywood. Mohon maaf. Tapi sebenarnya it is actually bisa Pakistan, bisa India. Iya, benar. Okay, so your mom sebenarnya yang Iya, Pakistan. memang Pakistan. My dad Bugis. Jadi kita tuh orang Bugis Bone terutama kampungnya Pak Yusuf Kala. Kita punya our hero lah. Our hero itu namanya Arung Palaka. Sebenarnya ada NG-nya Arung. Ya, for my son, aku dari SMA udah nanti gue kalau punya anak, I love his history karena history dulu dia ngebela kerajaan Bone untuk bisa ya gitulah melawan Belanda bla 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 gitu ya. Nah, jadi
Your hero. Iya, my hero lah. Terus suatu hari gue harus punya anak cowok. Kalau lahir cowok namanya Arung Palaka. Ya gue persingkat jadi Arung Palaka lah. Gitu. That's the first name. That's the. Langsung atau that's 2 names? That's Muhammad Arung Palaka, Khalifa Darmawan Khan. Panjang ya. Ini apakah sesuatu yang berhubungan dengan generasi milenial dan Z, yang dimana kita udah satu namanya aneh-aneh, yang kedua namanya panjang. Namanya Bo. panjang. I have a long name. I know how it feels to have a long name. Coba, your full name. Kenapa nggak mikirin tentang anak lu pada saat nanti dia harus tes, dia harus nulis tuh namanya satu-satu. Emang sengaja biar dia usaha gitu. Dia tuh bahwa hidup ini Jadi harus. rupanya nak ya Arung Palaka, in the future if you ever watch this, just so you know, sengaja give you a long name gitu loh, supaya kamu berusaha. Alasannya sih gitu. Iya. My name Rahayu Saraswati, Saraswati. Birakannya Joyo Hadikusumo. Waduh. Udah Bisa pernah ngitung dibayangkan pada saat gue SAT itu kan harus itu 10 menit untuk nama doang ya. SAT-nya. Can I have more time untuk just fill in my name, okay? You know, torture. Jadi Milu, you do that to your son, you know? Ya ampun. 5 kan tuh lama? 5, right? Iya, 5. Total hampir 30 kali ya hurufnya. Good luck. Even di paspor dia udah semua udah Out of all disingkat. that, your father loves you, okay? It's okay if your father loves you. Oke, jadi nama dari situ berarti kita harus belajar sejarah tentang Arung Palaka. Itu ini tapi disingkat jadi Arung Palaka. So, but you know, at least namanya means something, and dari mana itu jelas gitu loh. Kadang-kadang kan aneh just for aneh sake, agak aneh gitu. Tapi kalau ini, this is steeped in history. Yes, karena gue gak tau Mbak, dari dulu suka banget sama history, dan aku pengen juga anak-anak tuh tahu his root lah. Ya dong. Ya, dia harus tahu. Kalau kayak kamu kita kan nggak Jawa, tahu, Javanese, right? And Manadonis. Manado. Don't forget that part. Kalau nggak ntar sigar main komnya langsung lo kira bagian lu itu apa? Kasihan. Oh emang sengaja dia. This is what happens. Emang dia jatuh karena dia udah capek di atas itu. Oke, mau masuk. Udah mau masuk. Capek, mau istirahat. Aman. Nah, kalau she did it again baru kita. She's like, that was close. That was close. Okay, it's okay. Tara, it's okay. It's okay. We're almost done. You can go in. We're not trying to torture you. Oh my goodness. Okay. No, but tadi sampai mana? Oh yes, no. I'm a true believer. Kalau kita mau tahu kita mau kemana, supaya kita tidak mengulang kesalahan dari our ancestors. Ya kan? So many wars can be avoided kalau kita cuma belajar sejarah dan budaya. You know what I mean? Karena udah tahu kesalahannya kayak gitu dulu, then don't do it again. Kalau kita tahu kita juga dari mana, minimal ada apa ya, akar. Akarnya kita kuat, we're strong. Bukan berarti kita nggak bisa jadi global citizen ya. Enggak. Tapi kita bisa kontribusinya jelas. And we know who we are, we know where we come from. Itu penting banget. Itu penting. Dan itu kenapa dia bisa berkontribusi di sini, karena and you know seriously what you guys are doing di sini itu sangat amat berkontribusi, because this is kekayaan Indonesia loh. Ya nggak sih? Kekayaan Indonesia yang dimana banyak yang nggak tahu bahwa ada elang seperti ini, dan ini adalah elang dari Indonesia gitu kan, yang itu luar biasa. So I thank you for what you're doing. Thanks and I thank Faunaland juga untuk sudah menghosting kita. Artinya memang kita harus balik lagi untuk belajar lebih jauh lagi dengan the founders of Faunaland juga, untuk kita bisa tahu more about what you guys are doing, karena lumayan luas. Tadi kita cuma lihatnya cuma 20% ya paling. Exactly. So we'll see you again. Tune in again di Let's Talk with Sarah. Fardan Khan, I thank you so much udah meluangkan waktu. Thanks for coming ya. It's my pleasure. Are you kidding me? I'm using him as an excuse. No, dude, I love it. I love it. Kalau ketemu orang One Element, sama One Vibe, tuh udah deh. See? Kayak totally agree. Totally agree. So tune in again di Let's Talk with Sarah. Don't forget to click like and subscribe, and of course comments what you like about this, and hopefully kasih tauin kita kalau misalkan kalian come to Faunaland and tell us what you see and what you like. See you again. Bye.